Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Kampus Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Nah, di sini saya akan mensyairkan tentang risalah syair tajwid dalam metode tartili, disusun oleh Kiai Haji Syamsul Arifin, Pondok Pesantren Darul Hidayah, Kesilir Wuluhan Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah kita muji kepada Allah, sholli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, Ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makhorijul huruf, yang kedua masalah syifatil huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Qur'anul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila, fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Qur'an. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Definisi mat memanjangkan suara, dari salah satunya huruf wa aya. Nuhiha adalah termasuk contohnya, semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tabi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwad, kelima mat silah jangan sampai lewat. Bagian keenam mat wajib muttasil, bagian ketujuh mat jaiz munfasil, mat lazim bagian nomor ke-8, mat arid li sukun nomor ke-9. Mat tabi'i mempunyai definisi,
Menurut ahli tajwid mat yang masih asli, mat tabi'i contohnya lafadz nuhiha, karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasrah, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu harus tepat. Pengertian bacaan mat lain ialah waw atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakof. Contoh lafadz khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mat lain itu 3 macam. Yang pertama 3 alif paling lama. Kedua panjangnya mat lain 2 alif. Ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bacaan mat badal takrifnya adalah jika huruf mat jatuh sesudah hamzah. Contohnya amanu menjadi amanu, jika lafadz utu menjadi utu. Ketika imana menjadi imana. Ilmu sorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mat badal cuma 1 alif. Panjangnya mat iwad juga 1 alif. Jika tanwin isim mansub diwakofkan pada alif, maka harus dipanjangkan. Dinamakan mat iwad yusron, bunyinya yusron, roknya panjang sebab diwakofkan. Panjangnya mat iwad telah disebutkan dalam mat badal terletak akhiran. Pengertiannya mat silah dengan singkat. Ketika hak dhamir diapit harokat, mat silah itu ada kalanya sugro, juga ada kalanya mat silah kubro. Mat silah qosiro sama dengan sugro. Mat silah tawila sama dengan kubro. Apabila dhamir hak berjumpa hamzah, maka dinamakan mat silah tawilah. Innahu huwa contoh mat silah sugro. Malahu akhladah contohnya yang kubro. Mat silah sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Apabila huruf mat bertemu hamzah, wajib muttasil jika 1 kalimah. Asa, asi, a itu contoh mat wajib, ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mat wajib muttasil, itu sama dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil hamzahnya terpisah, panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafadz wala ilah, inni uridu wa idza du'u ilah. Jika huruf mat bertemu huruf mati, maka takrifnya mat lazim itu pasti. Mat lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi. Ada juga mat lazim kilmi musaqqal, ada pula mat lazim harfi musaqqal. Ada lagi mat lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat mat lazim harfi mukhaffaf kilmi musaqqal. Contohnya at-tammah, karena ada huruf mat bertemu syaddah harfi musaqqal. Menurut ahli tajwid,
Apabila huruf mad bertemu tasydid, alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas, maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun, sudah jelas mukhafaf gak perlu lamun. Entah kilmi atau harfi sama saja, kilmi mukhafaf contoh al-ana saja, harfi mukhafaf contohnya lafaz yasin. Tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mad lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mad di awal surat, lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mad tabi'i itulah namanya. Lafaz Toha itu yang jadi contohnya. Jika sesudah mad dibacanya sukun, karena waqaf namanya arid lis sukun. Contohnya ya'lamuna jadi ya'lamun, dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu idhar, idgham, iqlab, ikhfa, huruf halki, hamzah, kha, ain, wen, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan, huruf 6 makhrajnya di tenggorokan, maka itu bacaan idhar namanya. Harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan, auna, wa jurufin harin. Tolong silakan cari contoh yang lain. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati, hingga huruf jadi satu yang bertasydid. Baca Quran lebih afdal ya di masjid. Idgham itu ada kalanya biunnah, juga ada kalanya yang bilaunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu, salah satu dari huruf lafaz yanmu, itu harus dibaca idgham biunnah, asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafaz fi amadim mumaddadah yang tertulis di awal surah Hamazah. Contoh lafaz fi amadim mumaddadah yang tertulis di dalam surah Humazah. Jika satu kalimat dibaca idhar bikilmatin, contoh lafaz dunya anwar. Jika jumpa hurufnya lam ro wajib. Jika jumpa hurufnya lar wajib idgham. Bila unna jangan sampai tidak faham. Contoh lafaz min ladunhu min rabbihim wa dzalikum khairul lakum barrur rahim. Iqlab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu ba. Iqlab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu ba. Baca iqlab hurufnya cuma 1 ba. Contoh lafaz an burika qauman bima, kalla la yumbadanna surah Toma. Nun mati dan tanwin jika berhadapan, huruf 15 selain di depan.
harfan, maka baca saja ikhfa dengan samar, sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya wa min somat ma inda fikin la tanfiru fil harfi kulliya asyad, dan lafad min solin kal fakhari. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Ta'rifuna adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf mim nun yang ditasydid wajib kamu. Summa jahannamu baca unna. Huruf mim nun yang ditasydid wajib kamu. Baca unna contoh summa jahannamu. Hukumnya mim mati itu ada 3. Ifa idgham idhar sudah cukup 3. Jika mim mati bertemu dengan ba, maka itu namanya bacaan ifa. Bangsa bibir itulah arti syafawi. Jika gabung namanya ifa syafawi. Contoh lafad rabbihkum bil haqqi wa ma lakum bima lafad hum bisukara. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shawir itulah namanya. Contoh lafad utitum minal ilmi, shawir itu sama dengan idgham mimi. Jika jumpa selainnya ba mim, maka baca idhar syafawi hum ulaika. Wa idza au am indahum dan yamshuna, wa hakadha amruhum hum yankusuna. Hukumnya al itu 2 hitungannya. Idhar idgham harus tahulah bedanya. Al ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi 1. Di abwi hajjaka wa khaf aqimah, lazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafad al-ana wal bi'ril warar, wa kal harira wal jamili wal karar, wal wuddi wal khasyati wal fujari, wal abdi wal qimati wal yasiri, wal mu'minil hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Jika jumpa huruf selain qamriyah, maka wajib dibaca idgham syamsiyah. Contohnya lafad wasaqam wan nu'mani, huruf syamsiyah terkumpul dalam nadham. Tib summa sil rahman tabuz tib dani am da su'adhanin zur syarifan lil karam, mutamasilain untuk dibuat nama. Huruf 2 sifat dan makhrajnya sama, seperti idrib bi'asakal hajaro ayat 60 surah Al-Baqarah. Jika ada huruf yang berbeda, sama makhrajnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisen itu hukumnya. Jika kurang faham silakan bertanya. To mati jumpa ta atau sebaliknya. Contohnya qalat ta'ifatum basatta. Tak mati jumpa dal ujibat da'watun, dal mati jumpa tak, contohnya wajadtum. Masih ada contoh yang selain itu. Yalhas dalika idzalamu,
Irkab ma'ana juga jadi contohnya. Hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika makhrajnya berdekatan, mutaqariban itu jadi sebutan. Seperti alam nakhlukum dan qur rabbi. Berona semoga mudah dimengerti. Qalqalah adalah suara huruf mati. Qalqalah adalah suara huruf mati, salah satu dari huruf qatbu jadid. Aqdamana adalah contoh pertama, atrofa adalah contoh yang kedua, absorihim adalah contoh ketiga, ijma'u dan qad aflaha 4-5. Ro itu hukumnya tafhim tarkik jawaz, semua diingat jangan sampai lepas. Ro dibaca tebal dinamakan tafhim, ada 5 tempat karruhi warrahim, yakni huruf ro berdoma atau fathah, kedua ro mati ba'da doma fathah. Contohnya lafad wansurna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ro mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ro harful isti'la'i. Huruf isti'la itu sudah dirakit, ada di dalam lafad khusodautin kit. Syaratnya harful isti'la tidak kasroh. Contoh lafad kirtosin dan lafad firqoh. Yang kelima, ro mati karena berhenti, lagi pula sebelum ro juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah, garis miring atau berharokat dhamma. Contohnya lafad watawashaw bis sabri. Untuk contoh yang dhammah lafad asyuk. Ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahami yang tahqiq. Yang pertama, huruf ro dibaca kasroh, lafad rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua, sama dengan yang keempat, di bab tafhim maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada harful isti'la, untuk tarkik selain harful isti'la. Contohnya Fir'auna dibaca tipis, jika belum tepat silakan diservis. Yang ketiga, Qadir dibaca sukun karena waqaf sebelum ro juga sukun, tetapi yang bersukun harus huruf ya, sebelumnya kasroh cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4-nya gak perlu tanya. Contohnya seperti lafad lidhij, mempunyai akal maknanya dihij. Ada 2 tempat ro dibaca jawaz, tarkik atau tafhim dihukumi bebas. Yang pertama, ro mati diapit kasroh. Contohnya firqin, bukan contoh yang firqoh, yakni isti'la yang berharkat kasroh, bukan isti'la yang selainnya kasroh. Nomor 2, istilahnya itu mati, di antaranya kasroh dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena waqaf, misrun baca misrun dikamakan waqaf. Baca saktah itu stop tanpa nafas. Ada 5 tempat huruf imam hafz. Contoh surah Mutaffifin balrona wa qila marrokin wa mim marqadina.
Hadama dan iwajan qayyima itu di surah Kahfi ayat 2 dan 1. Baca Quran apabila sampai surah Duha sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir siwatnya Allahu Akbar yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai Anas langsung baca Ummul Kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surah Al-Baqarah. Punya akal gunakan untuk berpikir, apa benar limpat sebab minum bir. Akal limpat, jangan sampai kena afat. Cari selamat, banyaklah baca sholawat. Untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun dengan desanya kesilir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah.